Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda. Berjumpa lagi dalam mata pelajaran PKN. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala berkah rahmat dan hidayahnya masih diberikan kepada kita rahmat untuk berkumpul walaupun melalui jarak jauh. Kita berkumpul dalam jaringan. Kemudian selawat dan salam kita aturkan buat junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, Ananda Bapak dimanapun berada yang Bapak banggakan. Hari ini kita masuk pada KD baru karena KD terdahulu sudah kita selesaikan dengan baik. Adapun KD baru kita itu adalah sistem dan dinamika demokrasi Pancasila sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Adapun indikator yang kita bahas hari ini adalah Ananda mampu untuk mengklasifikasikan demokrasi. Sebelum itu, mari kita lihat tinjauan Al-Quran Surat Ali Imran ayat 159 yang artinya, maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonlah ampun bagi mereka dan bermusyawarahlah. Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa kepadanya. Kemudian kita lihat tinjauan budaya kita, budaya alam Minangkabau. Dalam petata petiti dikatakan bahwa duduk surang basampi-sampi, duduk basamu belapang-lapang, bule air ka pambulu, bule kato kamu pakai, kamanakan baraju ka mama, mama baraju ka penghulu, penghulu baraju kamu pakai, mu pakai barajo kanan bana, nan bana berdiri sendirinya. Nah, itu nanda. Jadi itu tinjauan dalam Al-Quran dan dalam adat alam Minangkabau sesuai dengan petata peti yang Pak sampaikan tadi. Oke, nanda. Kemudian kita tinjau materi kita hari ini mengenai klasifikasi demokrasi. Tentu alangkah lebih baiknya kita harus paham dulu yang demokrasi itu apa. Jadi demokrasi itu apa? Bapak yakin Anda ketika kita mendengar kata demokrasi, itu yang tergambar dalam pikiran Ananda adalah bagaimana Ananda rapat, bagaimana bermusyawarah. Kemudian Anda bayangkan pemilu. Pak yakin ketika demokrasi muncul, kata-katanya itu yang terbayang dalam memori kita. Itu tidak salah Nanda. Tapi juga tidak seutuhnya benar. Untuk itu mari kita lihat beberapa tinjauan demokrasi. Kalau asal katanya itu berasal dari kata Yunani kuno, berasal dari dua suku kata, demos dan kratein. Demos rakyat, kratein adalah pemerintahan. Jadi kalau kita gabungkan menjadi pemerintahan dari rakyat. Tetapi jauh dari kata-kata itu, demokrasi menjurus ke segala arah kehidupan manusia. Mulai dari ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Sehingga demokrasi itu bukan lagi merupakan sebuah tujuan,
Tapi demokrasi adalah sebuah cara bernegara. Beberapa ahli kenegaraan modern menganggap bahwa demokrasi adalah satu cara yang terbaik untuk mengelola negara pada hari ini. Ingat, pada hari ini demokrasi dianggap sebagai salah satu cara, ingat bukan tujuan ya, sebagai salah satu cara untuk menciptakan masyarakat yang baik, adil, makmur, sentosa, sesuai dengan tujuan negara masing-masing yang terdapat dalam konstitusinya. Oke, Nanda. Demokrasi banyak ahli yang mengatakan itu. Kalau Abraham Lincoln kan mengatakan demokrasi pemerintah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Kan? Dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Kemudian kalau kita lihat dalam teori terjadinya negara, Thomas Hobbes mengatakan bahwa di dalam bukunya ada namanya do kontrak sosial atau perjanjian masyarakat. Ada pactum unionis dan ada pactum subjek unionis itu. Bagaimana rakyat melakukan perjanjian kontrak dengan seseorang, atau rakyat memberikan kekuasaannya kepada seseorang untuk diurus oleh orang tersebut. Nah, makna seperti itu. Perjanjian masyarakat. Kemudian orang yang dipilih tadi juga berjanji. Fakta subjek unionis. Berjanji dia akan menggunakan kekuasaan yang diberikan kepadanya untuk kepentingan rakyat tadi. Jadi begitu siklusnya sebetulnya. Maka disitulah demokrasi. Tentu dibarengi oleh aturan-aturan dan sebagainya. Kemudian dalam ensiklopedia politik pembangunan Pancasila dikatakan bahwa demokrasi adalah suatu pola di mana kekuasaan untuk memerintah berasal dari yang diperintah. Nah, bahwa orang itu memerintah sesuai dengan yang memberikan perintah. Siapa yang memberikan perintah? Tentu saja rakyat. Siapa itu rakyat? Tentu saja adalah orang yang menghuni komunitas wilayah suatu negara. Oke. Dari beberapa pengertian tadi, tentu dapat kita simpulkan bahwa demokrasi adalah bagaimana rakyat atau orang banyak dilibatkan di dalam negara, dilibatkan dalam pemerintahan. Rakyat dilibatkan di dalam pemerintahan. Dalam teori kenegaraan. Oke, dalam hal kecil yang bisa Anda lakukan adalah bagaimana Anda dilibatkan dalam suatu sistem. Kalau Ananda ada dalam kelas, bagaimana Ananda? Oke, misalkan dalam kehidupan kelas, bagaimana Anda dilibatkan dalam kebijakan-kebijakan yang dibuat dalam kelas itu? Ketika Ananda memberikan perintah kepada ketua kelas untuk memerintah Ananda, kemudian ketua kelas berjanji bahwa dia memerintah, menjalankan kekuasaannya untuk Ananda bersama. Maka di sana sudah ada teori perjanjian masyarakat atau do kontrak sosial. Nah, kemudian demokrasi tidak hanya sebatas yang Bapak bilang tadi adalah sebagai tujuan. Apa hubungan antara demokrasi dengan hak asasi manusia? Di dalam konsep stat fundamental norm, atau kaidah dasar negara, bahwa sebuah konstitusi memenuhi stat fundamental norm adalah ketika di dalam konstitusi tersebut terdapat pernyataan hak asasi manusia.
Ingat? Ketika dasar negara dikatakan stat fundamental norm dan diakui itu sebagai norma dasar negara, maka hal yang mesti terdapat di dalam stat fundamental norm tersebut atau yang terdapat dalam kaidah dasar negara tersebut harus mencantumkan tentang hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah sebuah indikator bahwa negara tersebut adalah negara demokrasi. Ingat? Hak asasi manusia adalah indikator sebuah negara dikatakan negara demokrasi. Apapun negara yang mengatakan bahwa dia adalah negara demokrasi, tetapi tidak menerapkan prinsip-prinsip hak asasi manusia, maka negara itu bukanlah negara demokrasi. Oke, kita lanjutkan. Kita lihat apa saja prinsip-prinsip negara demokrasi tersebut. Oke, kita lihat apa saja prinsip-prinsip sebuah negara dikatakan demokrasi. Banyak ahli mengatakan, banyak pakar yang memberikan pendapat. Dari beberapa pakar itu kita simpulkan apa saja prinsip-prinsip demokrasi. Pertama adalah adanya keterlibatan warga negara dalam pembuatan keputusan politik. Oke, ingat Anda, yang pertama adalah adanya keterlibatan warga negara dalam pembuatan keputusan politik. Bagaimana kita dilibatkan dalam pembuatan keputusan politik? Apakah negara membuat keputusan sendiri atau melibatkan warga negaranya? Kalau negara melibatkan warga negaranya, maka disebut dengan negara demokrasi. Tetapi jika seandainya negara tidak melibatkan warganya untuk pembuatan kebijakan atau keputusan politik, maka negara itu disebut dengan monarki. Monarki tentu saja itu adalah monarki absolut atau negara otoriter atau totaliter. Bagaimana mereka dilibatkan? Kita lihat konsep negara Indonesia. Ada tidak warganya, warga negaranya dilibatkan dalam pembuatan kebijakan, dalam pembuatan undang-undang? Ada tidak dilibatkan warga negaranya? Tentu ada. Walaupun tidak mungkin melibatkan semua warga negaranya secara langsung itu. Karena penduduk kita yang berjumlah hampir 21 juta. Tentu ada mekanismenya. Makanya ada disebut dengan pembagian demokrasi. Menurut cara penyalurannya ada dua tuh. Ada demokrasi langsung, ada demokrasi tidak langsung tuh. Kalau langsung itu negara yang jumlah rakyatnya atau warga negaranya yang sedikit langsung bermusyawarah bersama-sama. Itu yang dilakukan oleh Yunani ketika awal munculnya demokrasi itu. Dikumpulkan semuanya. Tetapi negara Indonesia yang jumlah penduduknya sangat banyak, maka kita memilih adalah melalui demokrasi perwakilan itu. Tidak mungkin kan bahwa semua warga negaranya berkumpul di gedung DPR kemudian bermusyawarah untuk menetapkan sebuah undang-undang. Tidak mungkin. Maka untuk itu harus diwakilkan. Kepada siapa diwakilkan itu? Maka dibuatlah mekanisme melalui pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat.
atau anggota DPR atau Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Itulah yang mewakili kita, suara-suara kita, aspirasi-aspirasi kita yang ada di daerah, kemudian dibawa ke skala nasional untuk dibuatkan kebijakannya di sana. Berarti ada keterlibatan warga negara dalam pembuatan keputusan politik melalui mekanisme perwakilan. Meskipun diberi gaya luar terhadap benda itu. Nah, contoh kita. Kemudian, contoh nyata ini. Prinsip yang kedua adalah kita dorong, kita tarik, dia tidak berubah ya. Adanya persamaan atau kesetaraan di antara warga, kan? Adanya persamaan atau kesetaraan di antara warga. Oke, yang kedua adalah adanya persamaan di antara warga. Di mana kita lihat ini? Di mana negara mengakui adanya persamaan atau kesetaraan di antara warga? Di mana kita lihat ya? Dalam penerapan hukum misalnya. Dalam pendidikan. Dalam agama. Di mana kita lihat itu? Tentu kita lihat di dalam ketentuan konstitusionalnya. Kita lihat di dalam ketentuan-ketentuan undang-undang dasarnya. Ada tidak di dalam undang-undang dasar dijelaskan bahwa warga negaranya diakui persamaannya. Kalau kita ada dalam pasal 27, diakui persamaan kedudukan di dalam hukum tanpa pandang bulu, tanpa melihat strata, tanpa melihat ekonomi, tanpa melihat hal-hal lainnya. Setiap warga negara sama kedudukannya di mata hukum. Itu yang kedua. Yang ketiga, adanya kebebasan atau kemerdekaan yang diakui oleh negara. Ada kebebasan-kebebasan individu yang diakui oleh negara. Jika tidak diakui oleh negara, maka negaranya bukan demokrasi. Apa yang diakui? Misalkan kemerdekaan mengeluarkan pendapat, kemerdekaan beragama, kemerdekaan dalam mengelola sumber daya, kemerdekaan untuk memiliki sesuatu. Jika itu diakui oleh negara, maka negaranya adalah demokrasi. Kalau kita ada dalam pasal 28 misalnya, itu banyak kebebasan, kebebasan menggunakan IT, kebebasan menggunakan pendapat, kebebasan ekonomi, hak kekayaan intelektual itu. Kalau kita ada dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian yang keempat, adanya pemilihan umum secara berkala. Karena prinsip demokrasi yang keempat adalah adanya pemilihan umum secara berkala untuk suksesi kepemimpinan. Jadi kalau tidak ada pemilu, tidak dipilih-pilih kepala pemerintahan atau kepala negaranya sampai dia meninggal, kemudian digantikan terus oleh keturunannya, maka negaranya bukan negara demokrasi. Jadi adanya suksesi kepemimpinan melalui pemilihan umum berkala. Harus ada mekanisme bagaimana cara mengganti pimpinan pemerintahnya. Kemudian kelima, pemerintahan berdasarkan konstitusi.
Ingat, pemerintahan berdasarkan konstitusi. Tadi Bapak katakan ada teori perjanjian masyarakat atau due contract sosial. Masyarakat memberikan kekuasaannya kepada pemerintah, pemerintah berkuasa untuk masyarakat tetapi melalui undang-undang dasar. Melalui aturan-aturan itu. Jadi pemerintah menjalankan kekuasaan itu adalah berdasarkan undang-undang, tidak berdasarkan kekuasaan belaka atau absolut. Jadi walaupun pemerintah adalah kekuasaan tertinggi di dalam sebuah negara, dia tetap pemerintah ada jalur atau ada ketentuan undang-undang dasar atau aturan-aturan yang mengaturnya bagaimana cara memerintah tersebut. Bagaimana cara memerintah tersebut. Yang keenam, adanya jaminan HAM. Ingat, di awal Pak katakan bahwa hak asasi manusia adalah sebuah indikator negara itu demokrasi. Ada tidak jaminan HAM? Kalau Indonesia apa contohnya? Dibentuk pengadilan HAM, dibentuk undang-undang HAM, dibentuk Komnas HAM. Bahkan yang lebih substansial adalah diberikan pasal khusus di dalam Undang-Undang Dasar 1945 tentang hak asasi manusia. Pasal 28 khusus tentang hak asasi manusia. Berarti ada jaminan HAM. Kemudian yang ketujuh, adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak. Ingat, dalam negara ada tiga kekuasaan besar yang sesuai dengan teori trias politika. Ada legislatif, ada yudikatif, dan ada eksekutif. Pemerintah adalah bagian dari eksekutif. Kemudian legislatif ada DPR dan DPD. Kemudian ada fungsi penghakiman, fungsi penghukuman. Itu dilakukan oleh yudikatif. Dan ketika fungsi yudikatif ini menjalankan kekuasaan secara bebas merdeka dan tidak memihak dan tidak ada intervensi kekuasaan lain terhadap fungsi kehakiman itu atau fungsi penghukuman itu, maka negara itu dikatakan sebuah negara demokrasi. Tetapi jika ada intervensi yang tidak sesuai dengan hukum dan undang-undang dasar terhadap lembaga yudikatif, maka demikianlah tentang fungsi peradilan yang bebas tidak memihak. Oke. Dalam pasal 24 dikatakan bahwa kekuasaan kehakiman itu dijalankan oleh sebuah mahkamah agung. Jadi kekuasaan fungsi penghakiman di Indonesia dijalankan oleh sebuah mahkamah agung. Pasal 24 dikatakan sebuah mahkamah agung. Dan peradilan di bawahnya dalam lingkup peradilan umum, militer, tata usaha negara, peradilan agama, dan sebuah mahkamah konstitusi. Pasal 24 dikatakan Anda. Yang prinsip dengan demokrasi selanjutnya, berapa? 8 lagi ya. Adalah adanya kebebasan pers atau media massa. Adanya kebebasan pers atau media massa. Pers menjalankan fungsi pengawasan masyarakat. Pers memberikan informasi kepada warga negara tentang kehidupan politik negara. Jika negara tidak memberikan ruang kepada warga negara
untuk melakukan fungsi komunikasi, Kemudian pada maka waktu 3 jam pelajaran, negara tersebut jelaskan diragukan sebuah soal sebagai Ananda jangan percaya negara soal demokrasi. itu. Tapi Ananda baca video menonton First, menjalankan fungsi edukasi terhadap masyarakat. kita akan jelaskan Sehingga prinsip demokrasi nah, sebenarnya ini sebaiknya kan memang kita tulis memberikan wadah, memberikan kebebasan pers atau media massa untuk menjalankan fungsinya. Warna merah. X 2 Karena barangkali itu prinsip-prinsip demokrasi kita simpulkan. Yang pertama, adanya keterlibatan warga negara dalam pembuatan keputusan politik. Yang kedua, persamaan di antara warga negara. Yang ketiga, adanya kebebasan kemerdekaan yang diakui oleh warga negara. Yang keempat, adanya pemilu yang secara berkala untuk mengganti pemerintahan. Yang kelima, pemerintahan berdasarkan konstitusi. Yang keenam, adanya jaminan HAM. Yang ketujuh, peradilan bebas tidak memihak. Yang kedelapan, kebebasan pers atau media massa. Ada satu lagi, yang sembilan adalah supremasi hukum. Hukum ditaruh pada kehidupan tertinggi dalam sebuah masyarakat. Kehidupan negara itu adalah berdasarkan atas hukum. Hukum ditegakkan oleh pemerintah. Pemerintah bekerja menggunakan kekuasaan sesuai dengan hukum yang berlaku. Karena barangkali itu prinsip-prinsip negara demokrasi pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai ketemu minggu depan. Mari kita bersyukur, mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda.